Tak terdeteksi radar, jet tempur Javelin Rusia sangat mematikan. Hancurkan wilayah Zhytomyr, Ukraina. Jet tempur Sukhoi Su-57 milik Rusia ditakuti militer sejumlah negara. Dapat julukan Javelin, jet tempur ini sangat mematikan. Sukhoi Su-57 belum mendapatkan tandingan sekalipun dari Amerika Serikat atau AS maupun Cina. Jet tempur ini tidak terlihat radar musuh karena sulit dideteksi. Radar keganasan Sukhoi Su-57 pun merajalela ketika melakukan serangan di Ukraina. Ada dugaan Sukhoi Su-57 melakukan pengeboman di wilayah Zhytomyr sekitar 4 minggu lalu. Ada warga yang melihat jet tempur ini. Dikatakan Sukhoi Su-57 ditugaskan untuk mengebom jembatan Dmitry yang membentang di atas sungai Teterevsk. Menurut beberapa laporan, penduduk setempat mengklaim bahwa pesawat itu mengeluarkan suara yang tidak biasa dan terlihat sangat mirip dengan Su-57 generasi kelima dalam desainnya. Meskipun belum dikonfirmasi oleh Ukraina atau Rusia bahwa di bom itu digunakan, tampaknya rekaman yang difilmkan secara dogal menunjukkan hal itu. Sukhoi Su-57 dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 1.600 mph dan ketinggian hingga 12 mil dan telah dikembangkan selama lebih dari 20 tahun. Ia memiliki rudal K-7M dengan jangkauan hingga 120 mil yang diklaim dapat menggugili saingan Amerika. Jet Sukhoi Su-57 dikatakan hampir tidak terlihat oleh radar musuh dan ditetapkan untuk dinas militer pada 2019, tetapi ini tidak pernah dikonfirmasi. Rusia awalnya memesan 52 pesawat, tetapi ini telah dikurangi menjadi 12 setelah penundaan berulang dengan proyek sejak dimulainya pada tahun 2010. Dikutip dari Daily Star, pada para ahli dari populer, Machinis mengatakan pesawat itu dijuluki The Falcon. Awalnya dilengkapi dengan 2 mesin, Dupro Overburning Starroot atau RIP AL-31F1 masing-masing dengan daya dorong 19.842 pon. Pada tahun 2017, Su-57 terbang dengan mesin permanen pesawat Isnile 30 yang baru dan berkinerja lebih tinggi, yang menghasilkan daya dorong 24.250 pon. Falcon dirancang untuk menyerang musuh di udara dan di darat sambil tetap tersembunyi dan seperti F-22 Raptor yang menyimpan persenjataan di 4 ruang senjata internal termasuk 2 teluk utama besar dan 2 teluk kecil. Teluk utama mampu membawa rudal udara ke udara besar seperti rudal udara ke udara yang dipandu radar K-77M jarak menengah. Mereka juga dapat membawa rudal anti radiasi untuk menargetkan radar berbasis darat, bom berpemandu elektrooptik dan rudal anti kapal. Pasukan Rusia membombardir pinggiran Kiev dan kota yang terkepung di Ukraina Utara pada Rabu setelah berjanji untuk mengurangi serangan di sana yang dianggap barat sebagai taktik Moskow untuk membendung kerugian besar dan berkumpul kembali untuk serangan lainnya. Hampir 5 minggu setelah invasi di mana Rusia gagal merebut kota besar manapun, pejabat tinggi hak asasi manusia PBB mengatakan Moskow telah membobom 50 rumah sakit serta rumah dan sekolah di seluruh Ukraina yang mungkin merupakan kejahatan perang. Pejabat Ukraina menyerukan kepada Rusia karena pada Selasa mengatakan akan mengatasi operasi di dekat ibu kota Kiev dan di kota Ukraina Utara Kharkiv untuk meningkatkan rasa saling percaya untuk pembicaraan damai, tulis Reuters. Itu tidak benar, kata wali kota Kiev Vitaly Klitschko dalam pidato video kepada pejabat regional Uni Eropa. Sepanjang malam kami mendengar sirene, serangan roket dan kami mendengarkan ledakan besar dan timur Kiev dan utara Kiev ada pertemuan besar di sana.
orang tewas, masih ada kematian. Itulah katanya. Pengeboman intensif dapat terdengar di Kiev pada Rabu pagi dari pinggiran kota di mana pasukan Ukraina telah mendapatkan kembali wilayah dalam beberapa hari. Terakhir kota bergetar dari arteri tanpa henti di pinggirannya. Bagian tenggara Irpin, pinggiran kota Kiev, yang telah digempur sengit selama berminggu-minggu, seringnya menembakkan dan bersenjata meledak di tanah dan udara tanpa terdengar. Orang-orang Ukraina terprovokasi berbicara tentang penembakan besar-besaran di utara Irpin dari peluru-peluru modern di Irpin sendiri. Ukraina dari para pemimpin barat telah memperingatkan bahwa isyarat perdamaian Moskow yang tampak pada penjara Selasa di Istanbul adalah kedok untuk mengatur kembali pasukan yang gagal merebut Kiev. Rusia mengatakan pada Rabu bahwa pasukannya telah mencapai tujuan mereka di dekat Kiev dan Kharkiv dan berkumpul kembali untuk fokus pada pembebasan wilayah Donbas Timur yang memisahkan diri. Pentagon mengatakan bahwa Rusia telah mulai mengoperasikan ulang di bawah 1/5 dari pasukan yang ditempatkan di sekitar Kiev. Sukhoi 57 dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 1.600 mph dan ketinggian hingga 12 mil dan telah dikembangkan selama lebih dari 20 tahun. Ia memiliki rudal K-7M dengan jangkauan hingga 120 mil yang diklaim dapat menggugili saingan Amerika. Sukhoi 57 dikatakan hampir tidak terlihat oleh radar musuh dan ditetapkan untuk dinas militer pada 2019, tetapi ini tidak pernah dikonfirmasi. Rusia awalnya memesan 52 pesawat, tetapi ini telah dikurangi menjadi 12 setelah penundaan berulang dengan proyek sejak dimulainya pada tahun 2010.